Sanana Gusmao merupakan legenda hidup perlawanan bersenjata gerakan pemberontakan Timor Timur yang kini menjadi negara merdeka, Timor Leste. Perannya yang sangat penting karena saat itu dia menjadi tokoh kunci sebagai pimpinan tertinggi pasukan Timor Leste. Sanana Gusmao adalah Panglima Valintil periode 1981 sampai 1992. Saat itu, Valintil merupakan sayap militer dari partai politik Fretilin dari Timor Timur. Artinya, Sanana menjadi musuh dan target nomor satu bagi tentara Indonesia, terutama Kopassus yang saat itu terlibat banyak menangani konflik di Timor Timur. Sanana Gusmao yang kini adalah Menteri Perencanaan dan Investigasi Strategis Timor Leste punya sejarah panjang berhubungan dengan Indonesia. Ia punya hubungan baik dengan beberapa pemimpin Indonesia seperti Habibie, Gus Dur, Tri Sutrisno, dan tentu saja SBY. Namun, suasana akrab macam itu sungguh sulit dibayangkan terjadi 4 dekade silam. Pada tahun-tahun awal Indonesia menganeksasi Timor Portugis, kampung halaman Sanana Gusmao. Sanana Gusmao yang lahir pada 20 Juni 1946 di Manatuto, Timur Portugis, punya nama lengkap José Alexandre Gusmao. Ketika Timor Portugis bergolak 1974-1975, José Alexandre ikut bergabung dengan Fretilin, pimpinan Xavier do Amaral dan José Ramos Horta. Fretilin ingin kemerdekaan Timor Leste secara penuh dari Portugis. Pada 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Leste atau RDTL. Namun, partai-partai lain di Timor seperti dua partai besar, União Democrática de Timorense atau UDT, pimpinan Mario Carrascalão, dan Asociação Popular Democrática de Timorense APODETI, pimpinan Arnaldo Reis Araújo, tak menyetujui proklamasi itu. UDT dan APODETI lantas membangun kontak dengan elit politik Indonesia dan mengupayakan integrasi. Berselang 2 hari muncullah deklarasi Balibo. Partai-partai itu menyatakan pengintegrasian Timor Leste ke Indonesia. Deklarasi Balibo menjadi pembuka jalan bagi militer Indonesia menginvasi Timor Leste. Pada 7 Desember, ABRI melancarkan Operasi Seroja. Pada 13 Januari 1976, setelah menduduki Dili, Baucau, dan daerah perbatasan, militer Indonesia mendirikan pemerintahan sementara yang terdiri atas anggota-anggota APODETI dan UDT. Badan ini kemudian mengundang Indonesia untuk mengumumkan kedaulatannya terhadap Timor Timur. Aneksasi Indonesia atas Timor Leste kian kukuh dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 1976 yang mengesahkan Timor Timur menjadi provinsi ke-27. Sejak itu, Fretilin menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya terhadap militer Indonesia. José Alexandre sebagai anggota Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste Valintil, sayap militer Fretilin, ikut pula bergerilya di hutan. Ia lalu dikenal dengan nama gerilya Kairala Sanana Gusmao. Menurut sepak terjang, Sanana bergerilya adalah menyimak kisah tumbuhnya legenda pejuang kemerdekaan Timor Leste. Dalam periode 1975 hingga 1978,
Fretilin terus mengadakan perlawanan terhadap pendudukan ABRI. Namun, usaha itu terus mengalami kemunduran. Sejak akhir 1977, satuan-satuan ABRI telah masuk dan menguasai desa-desa strategis, membuat jalur komunikasi dan gerak Fretilin terpecah-pecah. Setidaknya ada 20.000 pasukan ABRI di Timor Timur kala itu. Satu persatu pimpinan Fretilin berhasil ditumpas. Pimpinan utama Fretilin, Salvador do Amaral, tertangkap pada Agustus 1978. Penggantinya, Nicolau dos Reis Lobato, juga terbunuh pada Desember 1978. Begitu juga Wakil Presiden Fretilin Mauler dan Perdana Menteri Vicente Sahe mangkat sebulan kemudian. Ini semua terjadi meskipun Suharto telah memberikan janji amnesti bulan Agustus 1977 yang diumumkan lewat ribuan selebaran yang disebarkan dari udara ke seluruh penjuru Timor Timur 1978. Sejak operasi Seroja bergulir tahun 1977 bulan November, sekiranya 100.000 orang tewas akibat invasi ABRI. Bukannya melemahkan, kondisi ini justru semakin memperkeras perlawanan Fretilin. Sanana sebagai salah satu dari sedikit pucuk pimpinan Fretilin yang bertahan lantas dipilih menjadi presiden partai pada awal 1979. Seturut keterangan Paulino Gama, mantan komandan Valintil, Fretilin di bawah Sanana mulai menanggalkan pendekatan radikalnya. Mereka juga mulai mengkampanyekan kemerdekaan Timor Timur sebagai cita-cita nasional, bukan sekedar milik Fretilin. Lebih jauh lagi, sejak 1987, Valintil untuk kepentingan nasional telah berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional. Sehingga tidak lagi berfungsi sebagai sayap bersenjata dari Fretilin dan menjadikan dirinya sebagai tentara yang benar-benar nasional dan non-politik. Sejak 1987 pula, Sanana Gusmao keluar dari Fretilin. Ia lalu mendirikan dan menjadi ketua National Council of Maubere Resistance. Meski begitu, ia tetap bergerilya di hutan. Di mata ABRI dan orang-orang Timor pro-integrasi, Sanana adalah gembong gerombolan pengacau keamanan atau GPK. Posisinya sebagai pemimpin pejuang kemerdekaan Timor Leste membuat ABRI menempatkannya sebagai incaran nomor 1. Berkali-kali ia terlibat kontak senjata dengan ABRI, berkali-kali pula ia lolos. Meski hubungan Sanana dan TNI adalah buronan dan pemburu, kenyataannya itu tak jua melunturkan sikap humanis dari Sanana. Ia tetap bersikap baik terhadap tahanannya, TNI sekalipun. Ia seakan ingin menunjukkan bahwa ia dan pejuang kemerdekaan lainnya bukanlah kelompok buas seperti tudingan orang. Cerita itu datang dari Jose de Conceição, mantan anggota Fretilin. Ketika perang antara TNI dan Fretilin sedang gencar-gencarnya pada 1977-1978, Sanana melarang anak buahnya membunuh tawanan. Jika yang tertangkap adalah rakyat biasa, Sanana menyuruh mereka dibebaskan. Sanana Gusmao malah memberi pengarahan pada rakyat yang ditawan dan malah membebaskannya. Semua rakyat dikembalikan ke rumah masing-masing. Misalnya, ketika terjadi pertempuran di Gunung Matabean, seorang anggota ABRI, Sersan Edi, tertembak kakinya. Kemudian, Edi ditangkap hidup-hidup dan disembunyikan di gua.
Di dalam gua itu, Sanana malah mengobatinya dengan ramuan tradisional. Kualitas macam itulah yang membuat Sanana disegani rakyat Timor Timur. Kualitas diri dan kegigihannya melawan represi membuat gerakan pro kemerdekaan punya napas panjang. Padahal dalam hal kualitas personil dan persenjataan, ia kalah dari TNI. Namun, sepandai-pandainya tupai meloncat, sekali waktu ia jatuh juga. Pada November tanggal 20, 1992, Sanana diringkus pasukan Kopassus di sebuah rumah persembunyian di desa Lahane. Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal LB Murdani, berusaha mendelegitimasi ketokohan Sanana. Penangkapan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan dianggap dia itu pahlawan gede dan nilainya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia hanyalah seorang kriminal, pencoleng di pinggir jalan yang melakukan tindakan-tindakan subversif, kata sang jenderal. Namun, tertangkapnya Sanana tak membuat Fretilin dan Valintil segera lumpuh. Tak seperti pada 1978, kala Fretilin berjuang sendiri dan tercerai-berai dihajar TNI. Semangat kemerdekaan pada awal 1990-an sudah menjadi semangat komunal orang Timor Timur.